Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, kita akan kembali belajar TOEFL, tapi untuk bagian strukturnya ya. Dan ini sudah memasuki bagian video bagian ketiga. Mari kita review dulu apa saja yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Di video-video awal, kita sudah belajar mengetahui bahwa kalimat itu memang bermacam-macam ya. Sentence itu ada yang simple, ada yang sederhana. Dilihatnya dari apa? Dari banyaknya main verb. Kalau main verbnya cuma satu, artinya itu kalimat sederhana. Jadi, ada subjeknya satu, main verbnya satu, tidak ada connector. Tapi kalau kalimatnya itu ada dua verb, maka kita membutuhkan yang namanya connectors. Dan di video sebelumnya yang sudah kita bahas itu cuma ada dua connectors ya, coordinate dan juga adverb. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah kalimat dengan dua verb juga, tetapi strukturnya lebih kompleks tentunya. Dan ini melibatkan noun clause dan juga adjective clause. Untuk untuk di video ini yang akan kita bahas hanya noun clause dulu, satu. Nanti mungkin ada video lanjutan mengenai adjective clause ini. Kenapa baru satu? Karena memang pembahasannya agak kompleks juga, agak panjang. Baik, kita mulai mencari struktur untuk noun clause ini ya, kalimat yang ada noun clause-nya. Kalian bisa melihat di halaman 217 di buku Longman itu. Nih, jadi noun clause itu adalah suatu klasa yang menggantikan benda. Dia posisinya menggantikan. Karena dia menggantikan benda, berarti posisinya bisa menempati sebagai subjek, objek, ataupun object of preposition. Contoh kalimatnya nih. I know, ini verb, when he will arrive. Aku tahu kapan dia akan tiba. Ini adalah objek. Biasanya kan objek itu kata benda aja. Nah ini objeknya berupa klausa. Ada subjeknya, ada verbnya, ada juga connectors ya. Kita butuh connector di sini karena verbnya ada dua. Ingat. Bandingkan dengan kalimat yang sederhana. I know it. Subjek, verb, objek. Objeknya ini kan berupa kata benda aja ya, lebih singkat. Makanya dia ini simple. Kalau ini noun clause, lebih kompleks strukturnya. Kalimat kedua, posisinya noun clause ini di awal. Dia datang sebelum verb, maka dia posisinya ada sebagai subjek di sini. Sama dalam subjek ini ada subjek verb juga dan dua connectors. Bagaimana dengan object of preposition? Preposition artinya si noun clause ini datang setelah preposisi. Ini kata depan. Diikuti sama strukturnya connector, subjek dan juga verb. Begitu. Lihat di halaman selanjutnya ada kesimpulannya, atau summary lah. Summary bahwa noun clause connectors itu ada beberapa macam yang bisa kita lihat, ada what, when, where, why, dan how, whatever, whenever, whether, if, dan juga that. Kemudian strukturnya ada dua macam, ada dia noun clause itu sebagai objek, ada juga noun clause sebagai subjek. Kita hafalin aja ya susunannya, lihat nih, subjek verb. Kalau sebagai objek dia datangnya setelah verb. Kalau dia sebagai subjek datangnya di awal sebelum main verb. Kita aplikasikan ke dalam contoh soal. Seperti biasa kalau kita melihat soal ke struktur, maka yang harus dilihat itu dicari itu adalah main verbnya. Di sini ada was sebagai main verb dan juga cause. Ada dua ya. Ada dua main verb, berarti kita membutuhkan connectors. Nah ingat, di sini kalau kita lagi bahas noun clause, connectorsnya lihat strukturnya lihat dulu, dia lebih mendekati ke struktur satu atau dua. Kalau kita lihat di sini verb berdekatan, maka lebih mirip dengan struktur yang kedua ya. Verbnya udah ada dua, maka yang hilang itu adalah connectors dan subjeknya. Carilah di sini. Yang A ya, di sini ada connector, ini subjek. Ini subjek aja, ini bukan subjek, ini adverb. Justru yang nggak bisa, kalau adverb harus ada subjeknya. Sini nggak ada because. Oke, lanjut contoh. Ini lebih panjang tapi tetap fokus aja ya.
ke subject verb. Scientist ini subject, are now beginning ini verbnya. Begitu. Yang titik-titik ini didahului dulu dengan preposisi. Nah, berarti nanti dia sebagai objek di sini. Yang struktur 1 yang harus kita lihat, yang ini. Dia kalau sebagai objek harus ada connector, ada subjek, dan juga verb. Di sini trigger ini bisa jadi verb, begitu. Bisa jadi ya bagian dari verb atau tidak. Lihat di sini, carilah yang ada connector, subjek, dan verbnya ya. Di sini nggak ada connectors. Di sini ada connector sama subjek. Connector subjek, nah ini yang tepat yang di connector, subjek, dan juga verb. Kan bisa melengkapi atau bersatu dengan trigger membentuk frasal verb ya, can trigger. Kalau ini noise pollution nggak bisa langsung ke trigger gini. Ini kan subjeknya single gitu, satu, maka triggernya nanti harusnya ada S di sini. So nggak bisa yang C. Begitu. Oke, itu non-clause connectors yang pertama ya. Di bahasan pertama ini kita punya dua structure sebagai dia non-clause sebagai objek dan juga subjek. Selanjutnya di halaman 219 ada lagi kita dikasih tahu kalau tadi non-clause itu diikuti connectorsnya itu diikuti subject verb. Nah sekarang ada yang namanya non-clause connectors tapi dia sebagai subjek. Jadi dari connector langsung ke verb. Seperti ini bisa. I don't know what's in the box. Saya tidak tahu apa yang ada di box. Subjeknya justru yang tidak diketahui atau hilang. Posisinya sama, bisa sebagai objek, si non-clause itu sebagai object of preposition ataupun sebagai subjek. Langsung aja ke kesimpulannya, ringkasan. Jadi tidak sembarang ternyata ya non-clause connectornya yang bisa langsung ke verb itu. Yang bisa ke verb hanya ada who dan whoever, what, whatever, which, dan whichever. Jadi cuma 6 ini yang bisa langsung ke verb itu. Yang tadi kalau ketemu if, nah itu harus subject verb. Tapi kalau what mungkin aja bisa langsung ke verb. Structure-nya ini juga 2 karena dia kan bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek. Mari kita masukkan ke dalam contoh kalimat. Was made, was ini verb, made juga verb. Kita lihat strukturnya. Verb dengan verb lebih mirip kemana? Sebagai subjek, non-clause-nya sebagai objek. Tentu kalau seperti ini dia sebagai subjek ya di awal, maka carilah connector non-clause yang tepat. It was ini it bukan connector, the story juga bukan connector, tinggal C sama D. Kalau when tidak termasuk non-clause connector yang sebagai subjek kan, jadi kalau when itu perlu subjek tentunya. Sedangkan di sini nggak ada, jadi salah ya. Yang bisa melengkapi kalimat ini adalah yang C, what. Ingat what ini non-clause connector sebagai subjek, jadi bisa langsung ke verb. Baik, pembahasannya untuk non-clause cukup sekian ya di video ini. Jadi ada 2 macam, ada yang non-clause itu perlu subject verb, ada yang bisa langsung aja ke verb aja setelah connectorsnya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang adjective clause, dan adjective clause juga mirip dengan non-clause ini. Oke, jadi strukturnya tuh ada yang subject verb, ada juga yang langsung ke verb. Segitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.